Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga bahagia dan semangat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz ya, dengan tema kali ini yaitu prosedur pelaksanaan praktik ibadah dan tahfidz. Baik, langsung saja. Di sini nanti akan saya sampaikan terkait dengan prosedur ibadah, kemudian prosedur tahfidz, kemudian prosedur praktik ibadah dan tahfidz, serta bibliografi atau daftar pustaka yang kita ambil. Nah, kita masuk pada prosedur ibadah. Nah, prosedur itu sendiri bisa dimaknai sebagai tata cara atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam beribadah itu apa saja? Yang pertama yaitu harus memiliki dasar ilmu. Nah, ilmu ini bisa berasal dari teori-teori yang sudah kalian dapatkan. Ya, misalnya tentang sholat. Ya, kalian sudah memiliki bekal ilmu tentang tata cara sholat, tentang bacaan-bacaan sholat, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kalian harus ini yang kedua yaitu memenuhi syarat. Nah, jadi ketika akan melakukan ibadah, teman-teman harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Semisal sholat berarti harus akil balik, ya, akil balik, kemudian juga suci dari hadas dan najis dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bagian dari syarat yaitu taharah atau bersuci. Nah, bersuci dari apa saja? Bisa bersuci dari hadas besar, bisa bersuci dari najis, bisa bersuci dari hadas kecil dengan jenis-jenis taharah yang akan kita sampaikan nanti. Yang berikutnya yaitu niat. Nah, ini niat yang paling penting ya, karena innamal a'malu binniyat ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Dan apa yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, kemudian niat ini harus didasari dengan rasa ikhlas ya, ikhlas lillah ya, karena Allah, bukan karena hal lain. Jadi kalau misalkan kalian beribadah, kalian sholat, kalian zakat itu karena ria ya, itu berarti nanti pahala tidak akan mendapat pahala ya, dapatnya ya ria itu saja. Nah, berikutnya yaitu tertib atau prosedural. Jadi kalian dalam melaksanakan ibadah itu harus tertib, urut dari awal hingga akhir, tidak boleh melompat-lompat. Misalkan tentang wudhu, jadi diawali dari niat sampai tertib. Nah, itu diurutkan ya, tidak boleh lompat-lompat. Yang berikutnya adalah evaluasi dan juga istiqomah beribadah. Nah, ini yang paling penting ya, yang paling penting dalam ibadah itu adalah adanya evaluasi. Kira-kira ibadah saya ini sudah sesuai atau belum ya? Apa yang masih perlu diperbaiki? Apakah saya masih kurang tumakninah kah? Ataukah saya masih belum khusyuk kah, belum khudu kah? Nah, itu yang nanti menjadi bahan evaluasi, serta yang paling penting adalah istiqomah atau konsisten. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat sunnah duha, nah itu dilaksanakan secara konsisten, secara kontinu setiap hari ya, meskipun hanya dua rakaat. Nah, yang penting konsisten ya, berarti ini mengacu pada kualitas ya, kualitas ibadah. Yang berikutnya yaitu kita masuk tadi membahas ya, di sini tadi tentang tentang prosedur ibadah, diantaranya adalah toharoh ya, karena toharoh ini merupakan hal yang paling krusial dalam beribadah dan bisa menyebabkan ibadah itu bisa diterima. Nah, inilah yang dimaksud dengan toharah atau bersuci ya, melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Nah, toharah ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum, dan yang keempat adalah izalatun najasah. Oke, toharah yang pertama adalah wudhu. Nah, dalam bersuci, hal yang paling utama digunakan ya, alat paling utama digunakan untuk bersuci itu adalah air. Nah, air adalah alat utama untuk bersuci. Teman-teman tentu saja masih ingat ya, jenis-jenis air. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci mensucikan namun makruh, kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan, dan juga air najis. Contoh dari air suci mensucikan adalah air
sumur, kemudian air laut, air sungai dan lain-lain. Yang 7 jenis itu. Kemudian ada air yang suci mensucikan tapi makruh. Ini contohnya adalah air musyamas yang diletakkan di wadah ya, yang diletakkan di wadah selain emas ya, berarti mungkin seperti aluminium dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya adalah air mustakmal, air susu, air kopi, nah dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu air najis. Nah, air najis ini bisa karena air yang sedikit kemudian dimasukin najis atau kemasukan najis, atau air banyak yang kemasukan najis kemudian berubah ya, ghalaba ala rihihi ya, berubah atas rasanya ya, warnanya, aromanya dan rasanya. Nah, itu boleh dibolak-balik lah ya. Jadi ketika ada air banyak yaitu 2 kulah, atau kalau dalam hitungan Indonesia itu sekitar 216 liter, kemudian air itu kecampuran najis atau kemasukan najis dan berubah salah satu dari 3 sifat tersebut, maka hukumnya adalah najis. Nah, jadi teman-teman sudah tahu terkait alat untuk bersuci yaitu air, maka yang boleh digunakan untuk bersuci adalah yang jenis pertama, yaitu air yang suci mensucikan ya, tanpa makruh, berarti yang mutlak suci mensucikan. Oke, yang di sini yang digunakan untuk berwudu berarti adalah air yang suci mensucikan. Nah, adapun wudu itu adalah suatu ritual ya, atau suatu pelaksanaan sebagai upaya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sebagaimana teman-teman tahu niatnya ya, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, kemudian wudu ini ya, kalau sesuai dengan istilah terminologinya adalah membasuh ya sebagian anggota badan yang diawali dengan niat. Nah, kemudian melaksanakan ya rukun wudhu. Nah, ini yang paling penting, 6 rukun wudhu yang harus kalian jalankan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, ketiga adalah membasuh kedua tangan, keempat yaitu membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, mohon maaf, yang kelima adalah membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Selain daripada itu berarti sunnah, dan silahkan jika kalian ingin menjalankan, kira-kira ada sekitar, kalau misalnya kalian kompilasi atau kalian gabungkan, itu ada sekitar 27 sunnah atau bahkan lebih. Oke, berikutnya adalah mandi. Nah, mandi di sini bukan mandi 3 kali sehari, itu bukan. Namun yang dimaksud di sini adalah mandi besar, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, jinabah, ya, wiladah dan lain-lain. Nah, di sini kata kuncinya adalah bersuci dari hadas besar, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari. Nah, bisa disebutkan secara spesifik, minal haidhi atau minal nifasi ya, atau minal janabati fardalillahi ta'ala. Nah, tentu saja untuk mandi ini berarti yang dibasuh adalah semua anggota tubuh. Berikutnya adalah tayamum. Nah, tayamum ini merupakan pengganti dari wudhu. Jadi ketika alat utama wudhunya yakni air itu habis, maka bisa menggunakan alternatif, yaitu menggunakan debu sebagai alat bersuci yang disebut dengan tayamum. Nah, tayamum ini sendiri ya niatnya adalah nawaitul ghusla, mohon maaf, nawa itu tayamum, mohon maaf terlalu bersemangat ya. Nawa itu tayamum listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Jadi niat saya niat untuk tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat karena Allah. Adapun anggota yang diusap yakni wajah dan kedua tangan. Nah, teman-teman mungkin sebagian besar sudah ada yang pernah praktek ya. Nah, ini bisa dipraktekkan ketika waktu-waktu tertentu dan tidak ditemukan air. Dan berikutnya adalah izalatun najasa atau menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis ini yaitu menghilangkan beragam jenis najis ya, baik yang melekat dalam tubuh ya ataupun yang tidak melekat pada tubuh. Tidak yang melekat pada tubuh, misalkan ketika kita melakukan istinja, berarti ini termasuk dalam bagian izalatun najasah. Atau mandi biasa ya, bukan yang mandi besar.
mandi yang kita lakukan 2 kali 3 kali sehari ini juga sebagai ikhtiar untuk izalatun najasa atau menghilangkan najis. Dan juga misalkan najis yang di luar badan kita, yaitu seperti misalnya kotoran ya, kotoran hewan, kemudian juga misalkan ada alat atau sesuatu yang dijilat oleh anjing. Nah itu ada cara-cara khusus untuk menghilangkannya. Selanjutnya adalah sholat. Nah ini kenapa saya di sini nanti saya uraikan ya, yaitu sholat, kemudian sholat Jumat dan khutbah, dan yang terakhir adalah tajhizul jenazah ya, atau tajhizul jenazah. Di sini saya ambil 3 ya, karena yang berkaitan dengan praktek ibadah yang akan kita lakukan. Ya, jadi kaitannya dengan praktek yang akan kita lakukan itu ibadahnya adalah sholat, meliputi sholat wajib, sholat sunnah, kemudian sholat Jum'ah, dan juga nanti khutbah dan mengurus atau tajhiz jenazah. Nah, sholat, kita masuk pada sholat. Nah, di sini ada rukun-rukun sholat, ya teman-teman bisa membaca di situ. Yang paling penting terutama adalah niat. Ini sudah kita sebutkan tadi terkait dengan prosedur ibadah. Yang terpenting adalah niat, kemudian takbiratul ihram, ya sampai salam pertama. Nah, dan tertib. Nah, ini adalah beberapa rukun sholat yang wajib untuk dilaksanakan. Sementara ada juga sunnah. Nah, sunnah-sunnah sholat berarti selain yang sudah kita sebutkan di PowerPoint ini yang sudah kita tulis. Nah, sunnah ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, adapun sunnah ab'ad itu diantaranya adalah membaca tasyahud awal, kemudian juga membaca sholawat pada tasyahud awal, dilanjutkan juga adanya doa kunut. Nah, untuk yang membedakan antara sunnah ab'ad dengan hayat itu apa? Adapun sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang ketika ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan sunnah tersebut ya karena lupa misalkan, itu kemudian membaca atau melakukan sujud sahwi. Subhanallah yanamu wala yasum. Nah, adapun yang hayat, yang hayat ini ketika ditinggalkan misalkan membaca ayat-ayat ya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an setelah Fatihah, kemudian duduk iftirash, duduk tawarruk. Nah, itu ketika tidak dilaksanakan, itu tidak perlu melakukan sujud sahwi. Nah, adapun yang rukun itu ketika lupa maka perlu untuk mengulangi ya dan melakukan sujud sahwi. Misalnya lupa tentang bilangan rakaat. Ini sudah rakaat berapa? Berarti harus ditambah 1 lagi. Misalkan kurang 1 ditambah 1 lagi, dan sebelum salam itu melakukan sujud sahwi. Nah, yang berikutnya adalah sholat ya. Di dalam sholat ini ada perbedaan ya, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang pertama adalah terkait dengan peletakan siku dan perut. Nah, untuk laki-laki itu dibentangkan ya, diberikan jarak antara siku dengan badannya, jadi renggang. Akan tetapi kalau perempuan itu rapat, jadi tangannya rapat ya, kemudian dengkulnya juga rapat ya, dan juga yang kedua berkaitan dengan perut itu juga sama, ketika perempuan maka dikempit ya, dirapatkan seperti ini, sementara kalau laki-laki dibentangkan. Nah, itulah bedanya. Kemudian perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan ketika menjalankan sholat itu terkait dengan suara. Nah, kalau suara, kalau laki-laki itu suaranya lantang, maka perempuan disunahkan untuk direndahkan, apalagi ketika pada waktu-waktu ada orang-orang yang bukan muhrim. Berikutnya yaitu mengingatkan yang lupa. Nah, ini juga ada perbedaan. Untuk laki-laki mengucapkan subhanallah. Akan tetapi kalau yang perempuan ya dengan cara menepuk. Nah, jadi menepuk ini punggung tangan. Seperti ini. Dan yang terakhir yang membedakan adalah aurat. Nah, adapun aurat kalian tentu saja tahu, untuk aurat ketika sholat perempuan itu hanya yang boleh nampak wajah dan kedua telapak tangan, sementara kalau laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Ya, berikutnya kita membahas sholat Jumat dan khutbah ya, atau khutbah Jumat.
Nah, sholat Jumat itu sendiri terdapat khilafiyah terkait dengan jumlah jamaahnya. Ada yang menyatakan, ya Imam Hanafi menyatakan 4, Imam Auza'i menyatakan 12, sementara Imam Syafi'i, yaitu mazhab yang kita anut, itu adalah 40. Nah, jadi kalau 40 memenuhi berarti uh, baru dilaksanakan sholat Jumat. Nah, berikutnya yaitu syarat sholat Jumat. Nah, ini syarat sholat Jumat kalian bisa membaca ya, yaitu tempat sholatnya khusus, misalnya di masjid. Kemudian jumlahnya minimal 40, dilakukan pada saat zuhur dan melakukan 2 khutbah. Nah, 2 khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya adalah rukun khutbah. Nah, bagi ini khususnya laki-laki yang melaksanakan khutbah, rukun-rukun yang harus kalian penuhi, yaitu ada rukun yang dilaksanakan pada 2 khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat, dan yang ketiga adalah berwasiat takwa. Jadi alhamdulillah, nah kemudian sholawat dan usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, misalnya seperti itu. Berikutnya pada salah satu, ya boleh awal boleh akhir, itu khotib itu membaca ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir dilakukan ya pada khutbah kedua, yaitu memohon maghfirah kepada umat mukmin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu disesuaikan nanti. Nah, yang terakhir adalah syarat khutbah. Nah, syarat khutbah ini adalah isi dari khutbah itu didengar oleh 40 ahli Jumat. Kemudian berturut-turut khutbah satu dan kedua, jadi tidak boleh dibalik dua satu satu dua, ya dibolak-balik tidak boleh, harus tertib. Kemudian menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Nah, itu adalah beberapa uh, hal yang berkaitan dengan sholat Jumat dan juga khutbah. Berikutnya adalah tajhizul jenazah atau mengurusi jenazah. Nah, mengurusi jenazah itu terdiri dari 4, ya. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu. Misalnya dalam memandikan, ya syarat memandikan itu harus yang muhrim, ya. Ya, kemudian juga nanti ada alat-alat yang digunakan untuk memandikan dan juga bagian-bagian tertentu yang harus intensif untuk diperhatikan dalam memandikan. Nah, ini nanti silahkan kalian explore lebih jauh ya terkait dengan tajhizul jenazah dari buku-buku atau panduan-panduan tentang tajhizul jenazah atau tentang fikih. Berikutnya juga mengkafani ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya. Jumlah kain kafannya, kemudian cara untuk menali itu bagaimana, ya. Berikutnya ada juga tentang menyolati. Nah, menyolati ini laki-laki ya yang melaksanakan, yaitu dengan 4 takbir, ya, tanpa rukuk, tanpa sujud. Nah, jadi yang pertama yaitu takbiratul ihram, dilanjut dengan Fatihah, kemudian takbir kedua dilanjut sholawat, takbir ketiga adalah doa khusus jenazah, takbir keempat adalah doa untuk jenazah dan untuk orang yang mensolati itu, dan yang terakhir adalah salamnya cukup sekali, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, menguburkan ini juga ada ketentuannya, ya, ketentuannya nanti dihadapkan kiblat, kemudian ada apa namanya yang seperti bola itu, ya, kalau dalam bahasa Jawa apa saya lupa itu. Nah, nanti itu silahkan kalian gali lebih jauh lagi untuk mempermudah praktek kalian. Berikutnya adalah prosedur pelaksanaan tahfidz. Nah, tahfidz atau hafalan Al-Quran itu yang terpenting yaitu niat. Nah, kalian harus niat yang ikhlas, niat yang tulus karena Allah, karena menjaga ayat-ayat Allah. Berikutnya adalah yang harus kalian kuasai, yaitu tahsin dan tajwid. Ya, bacaan yang baik, kemudian ketepatan makhraj itu nanti kalian sesuaikan. Dari mana? Ya, kalian bisa mempelajari metode-metode, ya, metode-metode yang sudah tertulis dalam
buku, misalnya ada metode qiraati, metode iqra, yambu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya menghafal dengan beragam metode. Nah, metode dan nanti bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kenyamanan kalian. Kalian ingin menggunakan metode yang mana. Dan juga yang terpenting dalam tahfidz atau hafalan itu adalah konsistensi atau istiqomah. Jadi kalau misalkan one day one juz atau one day one surah itu konsisten setiap hari menghafal satu surah, atau misalkan one day one page, ya, satu hari itu satu halaman, maka konsisten satu halaman dijalankan. Nah, maka ketika ketiga hal ini dilakukan, nanti kalian akan mendapatkan hafalan sempurna sehingga bisa disimak secara bilawayib. Nah, ini adalah prosedur umum pelaksanaan tahfidz atau hafalan. Nah, prosedur khususnya ini bisa kalian lakukan ya step by step. Yang pertama adalah memperbaiki bacaan. Nah, bacaan ini bisa dilakukan dengan tadi ya belajar tajwid, tahsin, makhraj. Kemudian juga yang kedua menggunakan semua anggota badan. Menggunakan semua anggota badan ini dalam arti sinergi antara lisan, sinergi antara penglihatan ya atau mata, kemudian juga telinga. Jadi disinergikan semua. Dan juga gerakan ini misalkan menggunakan metode kitabah berarti tangannya digunakan untuk menulis. Jadi dalam hal menghafal itu sinergi semua anggota badan. Yang berikutnya adalah memperhatikan adab. Nah, adab di sini misalkan adalah adab terhadap Al-Quran. Jadi sebelum memegang Al-Quran harus wudhu terlebih dahulu. Kemudian juga adab-adab yang lain, meletakkan Al-Quran di tempat yang paling atas, ya, di ruangan, di sebuah ruangan atau di rak buku misalkan. Ya, juga adab-adab yang lain, ya, adab-adab yang lain misalkan menjauhi maksiat, ini juga termasuk adab terhadap Al-Quran. Yang berikutnya yaitu metode menghafal. Nah, metode menghafal di sini saya tuliskan ya. Kemarin juga sudah kita bahas. Nah, kita bahas saja yang kemarin belum ada, yaitu metode tasalsuli. Nah, metode tasalsuli ini adalah metode yang tasalsul atau berantai. Maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah satu ayat dihafal. Nah, kemudian setelah satu ayat dihafal lanjut ke ayat berikutnya. Jadi setelah dikuasai baru lanjut lagi dan diulang dari awal. Nah, berantai. Kemudian ada metode jam'i atau penggabungan. Nah, ini adalah kolaborasi antara metode tasalsul, ya, tasalsul. Oh, bukan, mohon maaf. Untuk metode jam ini di sini adalah metode di mana kalau yang tadi tasalsul adalah ayat per ayat, maka ini sasarannya adalah satu halaman. Ya, jadi satu halaman ini menjadi target harian. Kemudian dibaca dari satu ayat, dua ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dalam satu halaman tersebut, kemudian digabungkan. Jadi hafalannya digabungkan dari beberapa ayat dalam satu halaman. Sementara kalau tasalsul tadi dari ayat per ayat yang digabung. Jadi hampir sama sebenarnya. Kemudian kalau muqsam ini adalah kolaborasi antara jam'i dengan tasalsul. Jadi dia dibagi, ya, misalnya dalam satu halaman dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama nanti dibaca secara tasalsul, bagian kedua tasalsul, ketiga tasalsul. Jadi nanti digabungkan satu halaman seperti itu. Kemudian yang jama'i sudah, warga sudah. Nah, fahmul makna ini yang penting. Jadi kalian itu harus mengetahui makna dari ayat supaya kalian bisa dengan mudah untuk mengingat dan menghafal. Nah, ini bisa diterapkan ya. Kalau saya lebih suka untuk fahmul makna, yaitu memahami makna. Jadi makna ayatnya itu seperti apa, dibaca terlebih dahulu supaya kita tahu alur dari kisah, ya. Kalau mungkin ayatnya bercerita tentang kisah atau tentang hukum, kita tahu alurnya. Misalnya tentang tolak, oh berarti ini ayat tentang tolak. Apa saja yang dibahas, kita pahami dulu maknanya. Nanti insya Allah akan memudahkan kita dalam menghafal. Dan yang terakhir adalah hanifidah. Nah, ini adalah sebuah metode yang diusung oleh Bapak Hanif. Ya, nanti kalian bisa explore lebih lagi. Yang berikutnya yaitu kalian harus memperdengarkan bacaan. Memperdengarkan bacaan ini dalam arti
Ya, ayat-ayat yang sudah kalian hafal itu bisa kalian setorkan kepada orang lain. Misalnya teman, ya, teman berarti metodenya adalah simaan, ya, simaan dengan teman, atau bisa juga dengan guru. Jadi memperdengarkan bacaan, apakah bacaan sudah tepat, apakah hafalannya sudah tepat dan lancar. Nah, itu nanti bisa dikoreksi. Ini penting ya untuk memperdengarkan hafalan. Kalau kalian nanti praktek, mungkin bisa meminta bantuan orang tua atau adik atau kakak yang ada di rumah. Yang berikutnya adalah menggunakan satu mushaf. Nah, ini harus lebih mudah ketika menggunakan satu mushaf. Jadi kita tahu urutan-urutannya dan juga letak-letaknya. Jadi misalkan kalau mushaf menara, ya, mushaf menara itu paling enak dibaca, dan juga setiap akhir akhir halaman itu ada wakof, ya, wakof, tanda wakof untuk lebih memudahkan hafalan. Nah, nanti kalian coba gunakan, ya, bisa menggunakan Al-Quran apapun, namun usahakan dengan menggunakan satu mushaf saja. Yang berikutnya adalah memerhatikan ayat-ayat yang mirip, ya, misalnya illalladzina amanu. Nah, kemudian atau yang lainnya, misalnya yang belakang-belakang dzalikal fauzul azim. Nah, jadi yang sama itu diperhatikan, ya, supaya lebih mudah nanti untuk mengingat dan juga membedakan ini letaknya di mana, ya, ya, di surah A atau di surah B. Kemudian utamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, ini yang paling penting. Yang penting kalian itu kualitasnya dulu ditingkatkan, baru kemudian kualitas, ya. Nah, ini tipsnya, ya, tips untuk menjaga hafalan yaitu dengan cara mengulang atau tikror. Kemudian mengulangnya ini dalam waktu apa? Bisa dalam waktu sholat, sebelum atau sesudah sholat, kemudian setiap waktu, ya, dan kesempatan, atau juga bisa dengan cara mengetes hafalan, ya, mengetes hafalan dengan orang lain, memahami dan mengamalkan. Nah, ini yang penting untuk mengingat-ingat ayat Al-Quran yang sudah kalian hafal, ya. Yang berikutnya, nah, gambaran umum dari prosedur praktik ibadah dan tahfidz ini, yang pertama yaitu nanti kita membahas tentang baca tulis Al-Quran dan hafalan juz 30. Ini di sini sudah saya tuliskan media yang digunakan video dan media sosial, sifatnya individu, jenisnya nanti kinerja, produk, dan portofolio. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut, ya. Yang kedua yaitu sholat wajib dan sholat sunnah dengan berbagai media, ya, dengan media yang digunakan sifat dan jenisnya. Kemudian khotib sholat Jum'ah, pengurusan jenazah, dan yang terakhir nanti penerapan dan pengembangan dalam lembaga pendidikan dan masyarakat. Berarti nanti di sini, ya, yang terakhir ini kalian harus terjun langsung, ya, baik di lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Nah, nanti kita bahas kembali, ya, karena akan saya sampaikan pula form tentang file, ya, file, soft file tentang prosedur dan teknik pelaksanaan prosedur praktik. Ini adalah referensi yang digunakan. Baik, saya rasa itu, ya, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga hafalan, ya, hafalan dan praktek ibadahnya lancar dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan orang lain pada umumnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.